Pemirsa, dalam 24 jam terakhir, sebuah pesawat jet tempur Amerika Serikat 2 kali mengirimkan sinyal darurat. Sinyal darurat 7700 merupakan kode darurat. Dari tangkapan layar aplikasi penerbangan Flight Radar, pesawat jet tempur F-35A Lightning II mengirim sinyal darurat saat terbang di atas Teluk Oman. Pesawat tempur milik Angkatan Udara Amerika Serikat ini kemudian berbelok untuk melakukan pendaratan darurat di Pangkalan Udara Al-Dhafra, Uni Emirat Arab. Sebelumnya pada 5 Mei, pesawat Stratotanker Amerika juga mengirim sinyal darurat dan menghilang dari radar. Kapal selam Amerika Serikat bersiaga di sekitar Selat Hormuz. Kemunculan kapal selam Amerika Serikat ini terjadi setelah Presiden Donald Trump menolak proposal gencatan senjata yang diajukan oleh Iran. Kapal selam bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat, USS Alaska, muncul di dekat Gibraltar, pintu masuk laut Mediterania. Kemunculannya terjadi tidak lama setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak proposal gencatan senjata yang diajukan Iran. Munculnya kapal USS Alaska adalah peristiwa langka, lantaran kapal ini jarang terlihat di publik. Kapal ini dikawal dengan pengamanan ketat oleh pasukan militer Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal ini muncul sebagai bentuk demonstrasi kekuatan negeri Paman Sam. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyayangkan tindakan negara-negara anggota NATO yang tidak juga membantu mengamankan Selat Hormuz dan menyebutnya sebagai macan kertas. Trump juga tegaskan persediaan minyak Amerika Serikat terbanyak di dunia sehingga blokade Selat Hormuz tak berpengaruh. Well, NATO has proven to be a paper tiger. They were there to help. You know, this is the interesting thing is many of those NATO countries we don't use the strait. We don't need it. In fact, boats are coming up to Texas, Louisiana, and Alaska and filling up with oil. We don't need the strait. We were doing it to help Israel and Saudi Arabia and Qatar and UAE and others. We don't need it. It's an amazing, we don't use it. We had 1% and we did that as a favor. And we're now producing more oil and gas than Russia and Saudi Arabia put together. Think of that, Cheryl. If you take everything that Russia does, everything that Saudi Arabia puts out, we produce much more oil and gas than Russia and Saudi Arabia put together. And by the end of this year, Situasi di Selat Hormuz semakin memanas. Blokade Amerika Serikat berlanjut, 61 kapal dagang diminta ubah rute pelayaran. Amerika Serikat terus memperketat blokadenya di Selat Hormuz. 61 kapal dagang dari sejumlah negara diminta ubah rute pelayaran. Bahkan Amerika Serikat tak segan untuk menembak damanan kapal yang memaksa masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Tak hanya Amerika Serikat, Iran pun tak tinggal diam. Iran menggunakan strategi yang disebut armada nyamuk. Ratusan kapal kecil mengontrol ketat Selat Hormuz. Saat ini, kapal-kapal sekutu Amerika Serikat masih dilarang melintas di Selat Hormuz. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran menggelar latihan perang untuk mempersiapkan diri jika Amerika Serikat kembali melakukan serangan. Latihan ini digelar selama 5 hari di wilayah Teheran. Pasukan Garda Revolusi Iran menggelar latihan perang untuk mempersiapkan diri jika Amerika Serikat kembali melakukan serangan. Latihan pasukan militer Iran digelar selama 5 hari di wilayah Teheran.
Pada latihan ini, pasukan Garda Revolusi Iran juga melakukan latihan serangan drone terhadap sasaran helikopter milik Amerika Serikat. Selain itu, pasukan militer Iran juga melakukan latihan pertahanan di darat untuk mencegah musuh yang akan mencoba memasuki wilayah Iran. Ketua Parlemen Iran, Muhammad Ghalibaf, mengeluarkan ultimatum kepada Amerika Serikat untuk menerima proposal 14 poin Iran. Ia menegaskan jika terus menolak, maka Amerika Serikat akan menghadapi kegagalan. Memasuki pekan ke-11, proses gencatan senjata dalam kondisi kritis setelah negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran buntu. Ketua Parlemen Iran, Muhammad Ghalibaf, mengeluarkan ultimatum kepada Amerika Serikat untuk menerima proposal 14 poin Iran atau AS akan menghadapi kegagalan. Ghalibaf bersikeras bahwa AS harus mengakui hak-hak Iran jika ingin mengakhiri konflik yang telah melumpuhkan kawasan selama lebih dari 2 bulan. Peringatan dari kepala negosiator Iran tersebut muncul usai Presiden AS Donald Trump menolak tawaran baru dari Iran. Melalui akun resmi media sosial X-nya, Ghalibaf menyebut tidak ada alternatif lain selain menerima proposal Iran. Ia juga menekankan bahwa pendekatan lain hanya akan berakhir gagal dan sia-sia. Semakin Amerika Serikat berlarut-larut, maka semakin banyak uang pajak AS yang dihabiskan. Sebelumnya, Iran menolak untuk mundur dan siap membalas setiap serangan AS. Kebuntuan negosiasi tersebut berdampak terhadap ketegangan di Selat Hormuz, di mana Iran membatasi lalu lintas melalui Selat Hormuz, sedangkan AS blokade pelabuhan-pelabuhan Iran. Sebuah video memilukan dari Gaza memperlihatkan seorang anak menangis histeris sambil memanggil ayahnya yang tewas akibat serangan rudal Israel. Korban diketahui bernama Anwar Abu Hasira yang meninggal dalam serangan di Gaza sehari sebelumnya. Rekaman menunjukkan seorang anak berdiri di dekat jendela rumahnya sambil menangis histeris memanggil ayahnya saat jenazah sang ayah tiba di rumah duka. Korban bernama Anwar Abu Hasira dilaporkan tewas akibat serangan rudal Israel di Gaza. Tangisan sang anak pecah ketika iring-iringan warga yang membawa jenazah ayahnya tiba. Momen tersebut menggambarkan duka mendalam warga Gaza, khususnya anak-anak yang kehilangan orang tuanya di tengah perang dan serangan udara yang terus berlangsung di wilayah tersebut. Makam seorang lansia Palestina di tepi barat diganggu oleh pemukim Israel. Keluarga korban diminta membongkar makam yang baru saja dibuat. Sebuah keluarga Palestina memakamkan ayahnya di pemakaman dekat rumah mereka di wilayah utara tepi barat. Namun usaha prosesi pemakaman berlangsung, sejumlah pemukim Israel dilaporkan datang dengan pengawalan militer Israel. Mereka meminta makam digali dengan alasan lahan merupakan bagian dari permukiman. أثناء وإحنا بنتلقى التعازي في البيت قالوا يعني شباب صغار عندنا من البلد بيرقدوا بيحكوا لنا المستوطنين ردوا نزلوا على المقبرة عمالهم بنمشوا بالقبر اللي دفنتوه. صراحة صعقنا من الخبر، يعني كان خبر أو كان يعني إشي صادم جدا. فرحنا نركض ثاني مرة على المقبرة يعني نشوف هل هذا الخبر صحيح، شو بيعمل وشو صار. فعلا وصلنا لجنب المقبرة، لقينا المقبرة مليان مستوطنين وجيش وإيش المحيط كان. أصرينا للوصول للمقبرة ووصلنا. أنا هنا قام أجا واحد مستوطن طبعا بيحكي لنا أنا مسؤول هنا، انتوا يعني كيف دفنتوا هيك جثة لازم تقيموها.
بصيرش حرام يعني كيف بدنا نقيم ميت من قبره هاي ما صارت كنا يعني ما قدامكم خيار ثاني إما بتقيموا الجثمان إما بجيب جرافة وبجرف وبكب. Insiden ini menambah ketegangan di wilayah tepi barat, yakni konflik sengketa lahan antar warga Palestina dan pemukim Israel. Kekerasan terus dilakukan Israel di Palestina. Razia pun terus digelar. Tak jarang warga Palestina ditangkap tanpa alasan yang jelas. Pasukan Israel menangkap dan menganiaya seorang pemuda Palestina di Anata, tepi barat Palestina. Israel terus menggelar razia di tepi barat. Selama razia, kekerasan fisik kerap diterima warga tepi barat, bahkan banyak di antara mereka yang ditahan tanpa alasan yang jelas. Di Yerusalem, pasukan Zionis Israel juga menyerang seorang pemuda. Penyerangan terjadi tanpa alasan yang jelas. Penyerangan juga berlangsung selama operasi penghancuran di kota Silwan, Yerusalem. Tidak hanya di kota Silwan, sekelompok pasukan Zionis Israel juga melakukan penyerangan di Abu Dis, timur Yerusalem. Pasukan Zionis Israel terlihat menyisir jalan-jalan di permukiman dan merazia warga tanpa alasan yang jelas juga. Di tengah kehancuran dan blokade yang terus membayangi Gaza, ratusan warga berkumpul dalam sebuah perayaan penuh haru dan harapan. Sebanyak 50 pasangan melangsungkan pernikahan massal di kawasan Al-Mawasi, menghadirkan secercah kebahagiaan di tengah konflik yang belum berakhir. Di tengah puing kehancuran dan bayang-bayang konflik yang terus melanda jalur Gaza, secercah harapan hadir melalui sebuah pernikahan massal di kawasan Al-Mawasi, sebelah barat kota Gaza. Sebanyak 50 pasang melangsungkan pernikahan dalam acara yang digelar Organisasi Bantuan Kemanusiaan Turki pada Senin waktu setempat. Panggung-panggung sederhana didirikan di antara tenda-tenda pengungsian. Sementara ratusan warga memadati area perayaan untuk menyaksikan prosesi para pengantin berjalan di tengah kerumunan. Anak-anak tampak mengibarkan bendera Palestina dan Turki, menambah suasana haru sekaligus penuh kegembiraan di tengah situasi yang sulit. تقوم هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إيهاها بتنفيذ هذا الحفل الكبير وهو زواج 100 عريس وعروس. تم اختيار العرسان منذ الصغر، هؤلاء كانوا أطفال ترعرعوا ونشأوا في أحضان هذه الهيئة، تم كفالتهم ورعايتهم حتى كبروا، واليوم رغم الألم ورغم الحزن ورغم الحرب ورغم نزف الدماء إلا أننا سنفرح. وعنوان هذا المهرجان عنوان عريض وكبير، يد تمسح دمعة ويد تبني أسرة. بفضل الله سبحانه وتعالى سنفرح اليوم مع عرساننا، وهي رسالة تحدي وصمود وإصرار على هذه الأرض، أرض غزة التي ارتوت بالدماء، أننا سنفرح بإذن الله تعالى. Penyelenggara acara menyebut pernikahan massal ini bertujuan memperkuat ketahanan keluarga Palestina dan membantu membangun kehidupan baru di tengah krisis berkepanjangan. Acara tersebut menjadi simbol harapan dan keteguhan warga Gaza untuk tetap melanjutkan hidup di tengah blokade, kehancuran, dan konflik yang belum usai.